Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Babua Kamil, terutama anak kelas 10. Kali ini pelajaran Bapak yaitu PJOK. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang pergaulan hidup sehat atau pergaulan yang sehat. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ucapkan dulu, mudah-mudahan kita semuanya terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberikan kesehatan, dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan dilancarkan rezekinya untuk semuanya, terutama untuk orang tua kita yang sudah membiayai kalian. Jangan lupa juga untuk melaksanakan yang namanya 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, kita masuk ke materi. Pergaulan yang sehat itu adalah interaksi atau biasanya kita mengenal yang namanya pergaulan. Jadi pergaulan itu adalah interaksi sosial antara individu dan individu atau interaksi sosial antara individu dan kelompok. Seperti halnya yang kalian ketahui, pasti kalian sudah sering berinteraksi antara teman yang ada di rumah, antara teman yang ada di sekolah, ataupun antara teman yang memang memiliki satu hobi. Maka dengan hal tersebut, bahwasanya pergaulan itu bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, pergaulan sesuai dengan wilayahnya. Yang kedua, pergaulan di sekolah, dan yang ketiga, pergaulan sesama hobi. Atau biasanya mungkin kalian sering hobinya itu bermain game, ketemu sama teman yang lainnya, lalu bertemu dan bergaul, berinteraksi sosial karena memiliki kesamaan, yaitu bermain game. Itu salah satu contoh. Adik-adikku, siswa-siswi SMK Babua Kamil yang Bapak cintai, bahwasanya pergaulan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka Bapak tolong dan Bapak harapkan kalian itu menjauhi hal-hal yang namanya pergaulan tidak sehat atau pergaulan-pergaulan yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Pergaulan yang sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada yang namanya akhlak mulia. Yang kedua, ada yang namanya senantiasa berprasangka baik. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Yang kelima, memiliki sifat malu. Yang keenam, berusaha menepati janji. Yang ketujuh, selalu mengingat pada kebaikan. Yang kedelapan, membantu teman. 9, memberi nasihat yang baik. 10, tidak membicarakan aib teman. Itu adalah ciri-ciri pergaulan yang sehat. Jikalau misalkan adik-adik merasa pergaulannya, kok saya sering dibully, kok teman-teman saya sering berinteraksi dengan amit-amit misalkan minuman-minuman keras, kok teman-teman saya ada yang sampai bolos sekolah, kok teman-teman saya berbicaranya tidak sopan, sering berbicara kancing coplok misalkan. Nah, artinya itu adalah ciri pergaulan yang tidak sehat. Tadi yang pergaulan yang sehat itu berakhlak mulia. Ketika kita bergaul, berinteraksi sama teman-teman kita, apalagi berinteraksi sama yang lebih tua dari kita, alangkah baiknya kita tetap menjaga sikap kita, menjaga sopan santun kita, menjaga bahasa kita. Dengan begitu, pergaulan itu maka bisa dibilang pergaulan yang sehat. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik. Jangan sampai kita sekalipun berkata, berucap yang membuat teman kita atau saudara kita merasa sakit hati. Karena biasanya permasalahan itu bisa berawal dari yang pertama, sakit hati.
Jadi tolong dijaga, jangan sampai kita membuat orang lain merasa sakit hati karena ucapan kita, karena tingkah laku kita. Nah, yang ketiga, pemaaf. Jikalau ada teman kita yang sering, ya namanya juga pergaulan, yang namanya teman, pasti ada saja yang sering membuli, yang sering bercanda. Nah, alangkah baiknya kita harus bisa menjadi seorang yang pemaaf. Karena insya Allah dengan menjadi seorang yang pemaaf, bukan berarti kita harus diam, tapi dengan kita memaafkan, interaksi sosial kita sama teman itu akan terjaga dengan sehat, dengan baik. Yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Jangan sampai kita merasa iri terhadap apa yang dipunya oleh teman kita, apa yang dimiliki oleh teman kita. Yang namanya manusia itu tidak pernah merasa puas, pasti saja pengen lebih dan lebih lagi. Tapi kalau kita bisa membatasi kita, menjauhkan rasa iri di dalam diri kita, insya Allah kita pasti akan bisa menjaga interaksi sosial kita bersama teman-teman kita. Dan beberapa lagi yang lainnya yang tadi sudah disebutkan, yaitu ciri-ciri pergaulan sehat. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk pergaulan yang sehat. Di sini disampaikan bentuk-bentuk pergaulan yang sehat itu, yang pertama, kelompok bermain teman sebaya. Yang kedua, kelompok belajar. Yang ketiga, kegiatan pengembangan diri, kegiatan keagamaan, kegiatan karang taruna, kegiatan pencinta alam, kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu adalah bentuk-bentuk pergaulan yang sehat. Nah, siapa nih yang suka bermain game, berkumpul hanya untuk bermain game saja, hanya untuk menghabiskan kuota saja, hanya untuk menghabiskan uang saja? Apalagi ada yang misalkan berkumpul-kumpul pada saat jam sekolah, yang harusnya datang ke sekolah, ini malah berkumpul di tempat yang lain, yang notabene lebih banyak hal negatifnya, lebih banyak madorotnya daripada hal positifnya. Lebih baik kalian, jika kalian masih di usia sekolah, cukup datang ke sekolah, karena insya Allah hal-hal yang ada di sekolah itu termasuk pergaulan yang sehat. Nah, ikuti kelompok-kelompok ekstrakurikuler yang ada di sekolah, karena itu adalah pergaulan yang sehat. Ikuti kelompok-kelompok keagamaan yang ada di sekolah, karena itu adalah pergaulan yang sehat. Insya Allah dalam forum pergaulan di ekstrakurikuler, terutama rohis, itu pasti hal-hal positif yang disampaikan oleh guru, oleh pembimbing, dan oleh teman-teman kita. Ketimbang kita bergaul sama teman-teman di suatu tempat di mana di situ ada rokok, amit-amit jangan sampai ada minuman keras, jangan sampai juga sampai ada yang namanya obat-obatan terlarang. Jauhi hal-hal tersebut, karena itu merupakan pergaulan yang tidak sehat, bahkan menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Nah, mungkin itu adalah ciri-ciri pergaulan sehat dan bentuk-bentuk pergaulan sehat. Sampai sini dulu. Adapun tugas Bapak, kalian wajib mencatat apa itu ciri-ciri pergaulan sehat. Bisa dilihat di sini, dan juga bisa mencatat bentuk-bentuk pergaulan sehat. Lalu satu lagi, tolong tambahkan di bawahnya tentang pergaulan-pergaulan yang kalian dapatkan di usia SMK ini, di usia sekarang ini. Pergaulan apa saja yang kalian dapatkan? Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M,
Dan mudah-mudahan kita terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.